Halo, Capricorn. Wah, Capricorn ya. Halo juga crosswatcher yang lagi memantau Capricorn. Ini general reading ya. General reading energi banyak orang yang punya bercat Capricorn. Jadi bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja ya. Kita mau lihat energi Capricorn, orang yang dealing dengan Capricorn, siapapun yang berkaitan dengan Capricorn. Ini energi dalam waktu dekat ya, Capricorn. Tara, wah. Dalam waktu dekat ini kamu sangat dalam berpikir ya. Kamu sangat dalam berpikir tentang sesuatu atau tentang seseorang ya. Aku ngerasa kamu mau mencoba tegas gitu ya. Mencoba tegas melakukan tindakan. Kamu mau tegas melakukan tindakan atau keputusan ya. Jadi aku rasa kedepannya ya bawaannya pengen tegas aja. Jadi tidak suka menye-menye, tidak suka drama, tidak suka hal-hal yang kayak buang-buang energi aja. Buat apa ya? Buat apa hal-hal yang buang-buang waktumu aja kayak gitu ya. Oke. Nah, aku ngerasa kamu kuat loh. Kamu sangat kuat. Meskipun yang nggak bisa dielak ya. Tidak bisa dihindari bahwa ya hidup ini banyak drama. Orang-orang di dunia ini pun ya banyak drama. Jadi kayak ya nggak bisa dihindari ya. Nggak bisa dielak gitu aja. Aku ngerasa dari keluarga juga bisa ada drama. Di pertemanan juga kayak gitu. Dia, mereka, atau siapalah dia. Ya gitu juga ada dramanya. Tapi kamu kuat untuk mengendalikan diri sendiri. Kamu kuat mengendalikan situasi gitu ya. Jadi kayak kalau si ini begini, kalau si itu begitu, ya kamu kayak oh ya udahlah ya gitu. Ya walaupun kadang overthinking sih, kepikiran banget, cuma kayak ya udahlah. Kayak gitu. Nah, ini kalau secara perasaan, secara emosional, mental ya. Bisa aja kayak ya kalau kita marah, kita kecewa ya. Kita bisa marah-marah. Bisa kecewa gitu. Tapi kamu ini kayak punya kecerdasan yang bagus gitu, mengendalikan emosionalmu. Aku ngerasa kayak gitu. Kayak ada energi sebenarnya moody ya. Moody itu
mut-mutan ya, mut-mutan. Jadi kita bisa sensitif, bisa baper, bisa sensi, nggak jelas gitu. Cuma ujung-ujungnya kamu kendalikan perasaanmu itu, kamu kendalikan emosionalmu itu, kayak kamu menyehatkan mentalmu sendiri. Kamu berusaha mengobati diri sendiri, menghealing diri sendiri. Jadi kayak ya ujung-ujungnya kamu apa ya? Kamu kayak bangun mentalmu sendiri gitu. Ini kayak energi orang yang sangat dewasa ya. Kamu sangat dewasa gitu membangun mentalmu. Nah, ini beberapa kalian ada OTW gitu ya, on the way. Lagi proses kayak meninggalkan situasi toksik. Ada yang lagi proses meninggalkan situasi negatif, atau orang-orang yang beracun itu dilepaskan gitu. Tapi kamu masih kebingungan. Kebingungan ini. Di satu sisi ya melepaskan seseorang itu tidak mudah ya. Kalau kita sayang, kita cinta gitu. Atau ada juga ya mikirin hal yang lain. Cuma prioritas kamu itu tidak hanya dia sebenarnya. Kamu ini mikirin uang juga. Kamu mikirin diri sendiri. Kamu mikirin masa depan. Mikirin keuangan, kerjaan, atau apa ini ya. Ya semua tidak hanya tentang dia. Hidupmu tidak hanya tentang dia. Iyalah, masa hidup kita cuma tentang dia, cuma tentang mereka? Enggak, diri sendiri juga dipikirkan gitu ya. Ya kamu mikirin juga dirimu sendiri, apa yang bikin kamu stabil ya. Soalnya ini aku rasa bisa aja ya. Beberapa minggu ke depan, kamu rada-rada sulit ya. Untuk tegas dengan tindakan, untuk tegas dengan keputusan gitu. Jadi ya nanti misalnya nih, udah pakai logika aja, ternyata ya perasaan itu bicara gitu kan. Perasaan itu juga digunakan. Bisa kasihan lagi sama orang, gak tegaan lagi sama orang. Mau bertahan, mau melepas itu juga kayak bingung aja ya. Jadi ujung-ujungnya bisa plan-plan. Kayak gitu. Oke. Cuma aku ngelihatnya kamu maunya ini membuka lembaran baru ya. Ada kalian yang seperti itu. Ada kalian yang mau membuka lembaran hidup yang lebih baik ya. Kalau memang harus menggenggam sesuatu, menggenggam seseorang, kalau kamu rasa baik ya kamu bertahan gitu. Tapi kalau enggak ya enggak. Jadi ujung-ujungnya ya membangunlah lembaran hidup yang lebih baik kayak gitu ya. Terus ini beberapa kalian memang kayak disarankan gitu ya, fokusnya kepada yang penting-penting aja. Terutama pikirkan masa depanmu, pikirkan bagaimana membangun hidupmu ya. Dan aku rasa kamu tuh realistis kok sebenarnya. Kamu realistis, menjalani hidup sesuai realita gitu ya. Jadi fokus aja kepada hal-hal yang di depan mata. Entah kerjalah, cari uang, atau apa gitu ya yang pantas dipikirkan gitu kan. Oke. Ini beberapa kalian masih mengingat ya. Masih mengingat yang sudah berlalu. Padahal ada sih lembaran baru ya.
Oke. Oke. Jadi seseorang ya, ada yang merasa kamu itu, kamu kayak fokus sih sama hidupmu. Ada yang ngerasa ya kamu fokus sama dirimu, atau bahkan seseorang menilai ya kamu sibuk sama duniamu, kayak gitu ya. Sebenarnya ini bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik nih. Ada seseorang yang rasanya kayak gimana pun kamu tetap yang terbaik sebenarnya ya. Kamu tetap yang terbaik di hati seseorang ini. Makanya dia itu ya, dia masih mau gitu diam-diam perhatikan kamu. Dia masih mau diam-diam liatin kamu, entah memandang-mandang kamu dari jauh gitu. Karena kamu menarik ini. Kamu sangat menarik ya. Ini kalian udah cantik, pinter pula. Ada kalian ya. Kalian yang udah ganteng, cerdas pula gitu ya, atau apa ya? Ya bukan hanya soal itu sih, cuma ini lebih ke personality ya. Kepribadianmu itu. Kepribadianmu independen, mandiri. Bisa berdiri di kaki sendiri. Tanpa dia, tanpa mereka, ya udah ya. Jadi energimu itu memukau ya, udah menarik. Apalagi kalau kamu baik ya. Apalagi kamu mandiri gitu kan. Apalagi kita tanamkan yang baik-baik gitu kan. Ya, kalau tanam yang baik-baik, kita tuh diingat gitu. Jadi kalau ada celah seseorang mengingat keburukan kita, kalau ada celah seseorang mengingat kelemahan kita, tetap aja kita baik di matanya, ya. Kita tetap baik di mata dia, di mata mereka, karena lebih banyak kebaikan kita daripada keburukan, ya. Oke. Nah, sebenarnya siapa ini ya? Ada seseorang merasa bersalah, ya. Ada seseorang ngerasa, ya sih, maafin saya, ya, saya salah gitu. Entah siapapun ini ya, yang pernah berbuat salah, yang pernah menyakiti kamu, itu merasa bersalah padamu, pengen memohon maaf gitu kan. Itu sih. Nah, tiba-tiba ada perubahan ya, perubahan signifikan gitu sih aku rasa yang terjadi di dalam diri seseorang ini. Misalnya gini loh, orang yang kamu rasanya, dia tuh susah berubah, dia tuh kayaknya gitu-gitu aja. Misalnya orang toksik ya, yang negatif, kayaknya dia begitu-begitu aja. Tapi sebenarnya orangnya bisa berubah loh, dan ini perubahannya bisa tiba-tiba. Jadi kamu akan lihat ya, seseorang itu bisa berubah drastis secara tiba-tiba. Misalnya kamu rasa ini ada orang ya, kayak buruk gitu. Ternyata dia bisa baik ya. Begitu pula orang yang kamu rasa baik, ternyata bisa toksik ya, bisa negatif gitu. Itu sih. Jadi memandang seseorang itu gak bisa sebelah mata aja ya. Bahkan butuh waktu sebenarnya. Memahami keluarga sendiri, memahami teman aja. Ya kamu tahulah, manusia bisa berubah ya.
mereka bisa berubah. Jadi ya tergantung kamu bagaimana memahami sisi-sisi terang dan sisi gelapnya mereka gitu. Oke. Aku ngerasa ini ya, ada seseorang mungkin perilakunya ya itu nggak seimbang sama kamu ya. Ada perilaku seseorang tidak balance, tidak seimbang dengan kamu. Ibarat kata ini buat kalian ya, buat kalian yang lebih banyak aktif, lebih banyak berjuang, lebih banyak berkorban, lebih banyak totalitas gitu. Sedangkan dia, ya apa yang dia lakukan ya? Apa kontribusinya dia gitu? Dia seimbang gak sih sama kamu? Kalian bisa gak berjalan beriringan? Bisa seimbang gak memberi dan menerima gitu kan? Karena perlu diwaspadai ya, perlu hati-hati dengan orang manipulasi ya. Ini ada yang mau bersikap manipulasi. Jadi manipulasi itu kayak mempermainkan lah, playing victim lah, merasa korban lah, padahal dia yang nyakitin gitu kan. Kan ada orang seperti itu. Aku tuh nyakitin kamu karena ini, karena itu, bla bla bla. Atau aku toksik ya. Ya karena kan hidup aku tuh begini begitu. Nah, harusnya kamu mengerti, harusnya kamu paham. Atau apalah ya. Intinya kalau salah ya salah. Kalau orangnya benar ya benar. Kalau kamu benar, ya kamu tegas. Tegakkan kebenaran gitu kan. Tapi kalau seseorang salah, ya udah. Kalau salah ya salah gitu. Jadi kalau seseorang yang bersalah, itu tidak perlu ada embel-embel inilah, manipulasi cerita lah. Ya kalau orang yang bersalah, ya harusnya minta maaf. Itu aja sebenarnya, ya kan? Tapi sudahlah, ya. Kayak gitulah orang-orang ya, yang bikin kecewa ya. Terus hati-hati loh, kayak ada yang suka cemburu sama kamu. Entah siapa ini ya, suka iri dengan dirimu, ya. Mungkin ada seseorang bisa takut kehilangan kamu, tapi ada yang iri gitu ya. Iri banget sama kamu. Orang-orang kayak gini tuh nggak senang lihat kamu senang, ya. Orang seperti itu tidak senang melihat kamu senang. Orang seperti itu tidak bahagia melihat kamu bahagia. Jadi ya ada sih yang mau semacam ini ya, mungkin beberapa itu ada energi-energi negatif yang dikirimkan ya. Ada orang yang kayak ya energi-energi negatifnya itu nyampe sama kita. Entah dia ngomongin kita lah, dia bicarain kita. Itu kan energi yang negatif ya. Apalagi energi negatif yang dikirim-kirim itu, nah itu tuh, itu yang gak enak. Jadi ya banyaklah berdoa ya. Jangan andalkan dirimu aja. Jangan andalkan kekuatanmu saja. Mungkin kamu memang pintar, kamu punya intelektual yang bagus ya. Tapi ingatlah yang maha kuasa itu ya Tuhan gitu kan. Yang maha besar, yang maha segala-galanya, itu kan yang maha kuasa ya, Tuhan, pencipta alam semesta ini ya. Jadi ya banyak berdoa, tingkatkan ibadah ya, banyak sedekah gitu, supaya kamu baik-baik aja gitu sih. Nih. Bahagia itu pilihan. Ya pilihlah bahagia ya. Ini kan ada sun, the sun. Bahagialah.
Sebenarnya ini ada ya di antara kita mumet banget ini pikiran, ya. Mumet sih. Wah, andaikan orang tahu rasanya seperti saya. Andaikan orang tahu bagaimana ribet lah menjadi diri saya gitu kan. Tapi ya udah, pilihlah bahagia supaya hidupmu bertumbuh, jiwamu bertumbuh. Ini kan bahagia bisa dengan hal-hal yang sederhana aja dulu. Misalnya tersenyum, ya, tertawa, hahaha. Atau apa ya? Pokoknya kalau kamu pilih bahagia ya. Ingat, bahagia itu pilihan ya. Kalau kamu pilih bahagia, itu naikkan energimu loh, ya. Kalau kamu pilih bahagia, itu naikkan vibrasimu. Jadi ya, kamu nggak bisa dimacem-macemin sama orang. Kamu nggak bisa dipermainkan orang, gitu. Itu yang aku bilang ya. Ketika kamu pilih bahagia, itu akan menaikkan energimu itu. Jadi kalau energimu, vibrasimu udah lebih dari orang, ya apapun yang dilakukan orang, itu nggak ngefek sama kamu, ya. Kalau kamu naikkan vibrasi atau energimu itu naik ya, orang-orang nggak bisa macem-macemin kamu, orang-orang nggak bisa aneh-aneh lah ke kamu. Ini kan dibilang lagi kayak gitu ya, bikin vibrasi yang lebih tinggi lah, visi hidupmu pun akan lebih tinggi sebenarnya ya. Ini berapa kalian? Ya udah, lebarkan sayapmu, kepakkan sayapmu, terbang, bebas, lepas ya. Bebas, lepas. Ya lepaskanlah hal-hal yang nggak ada faedahnya gitu. Terus, wah. Ini kalian ada ya yang akan mendapatkan peningkatan di hidup ini. Bagi kalian yang berusaha ya, niat gitu ya, konsisten untuk berjuang, bekerja keras, banyak berdoa ya, kamu akan berhasil nantinya gitu. Ini kalian ada ya sebentar lagi kayak kamu akan dapat apresiasi, kamu akan dihargai gitu. Jadi coba fokusnya ke situ ya, menaikkan kualitas dirimu. Kalau kamu berkualitas ya, dari dalam, terus yang kamu lakukan bermanfaat, ya kamu akan dihargai gitu ya. Dengar suara hatimu, dengar intuisimu. Oke? Dengarlah intuisimu itu ya, supaya mengarahkan jalan hidupmu. Sebenarnya melalui intuisi ya, ada suara Tuhan, suara malaikat, suara para penjaga. Ya, dengar kata hatimu. Jadi menghadapi hidup ya, hidup yang makin mengerikan ini kan, hidup yang makin gimana gitu sekarang. Ya udah, andalkan energi kamu ya, berdiri di kakimu sendiri. Tapi ingatlah, kamu gak pernah sendiri ya, karena masih ada ilahi, masih ada Tuhan, masih ada malaikat, penjagamu ya, itu siap membantu. Jadi ya dengar intuisi, dengar kata hati ya, supaya kamu dengar itu petunjuk-petunjuk yang mau diberikan ke kamu untuk jalani hidup ini gitu. Oke, sampai di sini dulu Capricorn. Ini beberapa aja ya yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.